Penyembuhan ilahi. Markus 2 ayat 11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan tidak pernah bermaksud manusia menderita sakit penyakit dan kelemahan. Semua hal itu adalah akibat dosa umat manusia dan perbuatan iblis dalam dunia. Karena itu, setiap kesembuhan yang terjadi melalui Kristus berarti bahwa Tuhan harus menyerbu daerah kekuasaan iblis dan membinasakan pekerjaannya. Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam, dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Persediaan Tuhan dalam penebusan. Persoalan sakit penyakit kait-mengait dengan masalah dosa dan kematian, yaitu akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ilmu kedokteran memandang sebab musabab sakit penyakit dari segi fisiologis dan psikosomatis. Alkitab memberikan sebab musabab rohani sebagai masalah pokok. Dosa yang telah mempengaruhi keadaan rohani dan jasmani kita, dan iblis. Persediaan Tuhan dalam penebusan adalah seluas akibat kejatuhan. Untuk dosa, Tuhan menyediakan pengampunan. Untuk kematian, Tuhan menyediakan kehidupan kekal dan kebangkitan. Sedangkan untuk penyakit, Tuhan menyediakan kesembuhan. Dengan demikian, sepanjang kehidupan Yesus di dunia ini, pelayanannya yang rangkap tiga ialah mengajarkan firman Tuhan, memberitakan pertobatan masalah dosa, dan berkat-berkat kerajaan Tuhan, kehidupan, dan menyembuhkan semua jenis penyakit dan kelemahan di antara manusia. Kehendak Tuhan tentang penyembuhan dalam Keluaran 15 ayat 26. Tuhan menjanjikan kesehatan dan kesembuhan bagi umatnya apabila mereka tetap setia pada perjanjian dan perintah-perintahnya. Pernyataannya itu terdiri atas dua hal. A. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Dan B. Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau sebagai penebus. Tuhan tetap menjadi dokter atau penyembuh bagi umatnya di perjanjian lama. Itu selama mereka sungguh-sungguh mencari Dia dan menaati firman-Nya. Demikian juga, Yesus sebagai anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia ketika melayani di bumi, yang menghendaki penyembuhan semua orang yang sakit dan yang ditindas oleh iblis. Kematian Yesus Kristus yang mengadakan pendamaian itu adalah lengkap dan memadai untuk menebus manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Sebagaimana dosa dan penyakit merupakan dua sarana ciptaan iblis untuk membinasakan kita, demikian pula pengampunan dosa dan penyembuhan merupakan dua berkat Tuhan untuk menebus dan memulihkan kita. Memperoleh penyembuhan jasmani. Orang percaya hendaknya terus maju dengan rendah hati dan penuh iman untuk memperoleh seluruh persediaan dalam karya pendamaian Kristus, termasuk penyembuhan jasmani. Kadang-kadang, alasan penderitaan jasmani yang terus-menerus dalam tubuh orang percaya tidak dapat langsung diketahui. Dalam kasus-kasus lain lagi, Tuhan memutuskan untuk memanggil pulang orang-orang kudusnya yang dikasihi, sementara mereka menderita sakit. Namun demikian, mari kita pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain beres. Apabila kita tidak memperoleh kesembuhan, tetaplah tinggal di dalam Dia. Bersukacitalah apabila penyembuhan terjadi hari ini ataupun tidak terjadi saat ini. Ketahuilah bahwa penundaan jawaban oleh Tuhan bukan berarti permohonan kita ditolak.
Kadang-kadang Tuhan mempunyai maksud lebih besar yang apabila dinyatakan menghasilkan kemuliaannya yang lebih besar dan kebaikan bagi kita. Sadarilah bahwa jika kita seorang Kristen yang mengabdi kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah akan meninggalkan atau melupakan kita. Mari, hendaknya kita terus rendah hati dan penuh iman untuk memperoleh seluruh persediaan dalam karya pendamaian Kristus, dan terus bersukacitalah di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.